Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratan mutaramin, para jemaah sekalian, berbicara tentang keutamaan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari, fatahajjad bihi nafilatan lak, sholatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu atau nafilah. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi maqaman mahmuda ini, maqam yang terpuji ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, di antaranya adalah membiasakan dengan tahajud, sholat malam para jemaah sekalian. Karena apa? Karena waktu malam ini para jemaah sekalian adalah waktu yang tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu tersebut lebih berkesan. Di dalam Al-Quran misalnya dikatakan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun di waktu malam, hiya ashaddu wata'an, adalah lebih tepat, maksudnya untuk khusyuk, ya. Wa aqwamu qila, dan bacaan di waktu tersebut itu lebih berkesan. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dimanapun saja berada, berkaitan dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadits qudsi, idza madha syatrul lail, apabila lewat tengah malam atau sepertiga malam, maka yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ilas sama, rahmat Allah itu turun ke langit dunia. Fayaqulu hal min sa'il, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apakah ada orang yang berdoa malam ini? Apakah ada orang yang memohon, meminta pada malam ini? Maka para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabulah, hal min mustaghfirin yughfarlah, hatta yamfajiras subuhu, hatta yamfajiras subuhu. Jadi pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala istilahnya berteriak, dalam pengertian itu memanggil dan menjamin bahwa orang yang berdoa hari ini akan aku kabulkan, orang yang meminta pada malam ini aku akan berikan, dan orang yang membaca istighfar minta maaf pada malam ini aku akan maafkan. Lalu ini kalimat-kalimat semacam ini tersebar, tersampaikan kepada umat manusia hingga subuh. Ini artinya apa? Ini artinya fadilah daripada kita bangun di sepertiga malam. Allah subhanahu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita, ya. Maka inilah ciri daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi mereka sedikit sekali tidur di waktu malam,
dan di akhir malam mereka beristighfar memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jemaah sekalian, karena dahsyatnya salat malam ini, perintah di dalam surat Al-Isra misalnya 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata, aqimis sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, liduluki syamsi, dari sesudah matahari tergelincir, ila wasakil lail, sampai gelap malam, wa qur'an al-fajri, dan dirikan pula sholat subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini para jemaah sekalian, betapa luar biasa waktu-waktu tersebut, sehingga dikatakan waktu subuh itu adalah para malaikat menyaksikan ibadah kita, sholat kita. Maka mari kita bersama-sama, khususnya dalam pelaksanaan sholat subuh, untuk berjamaah, karena fadilahnya, keutamanya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man sholal isya, barang siapa sholat isya fi jama'atin, dengan cara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka sama halnya dia itu ibadah separuh malam. Jadi kalau malam itu dibagi dua, separuhnya itu seakan-akan kita beribadah penuh kalau kita melaksanakan sholat subuh sholat isya berjamaah. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka sama halnya dia itu sholat malam keseluruhan. Jadi penuh. Malam itu diisi dengan ibadah seakan-akan kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi ayo kita paksakan. Gimana sekiranya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, bahkan dalam sebuah hadis yang lain disampaikan, andai saja kita tahu fadilah keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang ke tempat-tempat sholat berjamaah, masjid atau musola, walaupun dengan cara merangkak. Inilah saudara-saudara sekalian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa sabda Rasulullah? Basyiril masyaina fid dhulami ilal masajid. Kasih kabar gembira kepada mereka orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, ya. Apa yang akan mereka dapatkan? Kabar gembiranya, bin nurit tami yaumal qiyamati. Dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat, sehingga dia akan dihantarkan sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda bayangkan bahwasanya di akhirat itu ada listrik, ada penerangan. Kalau nggak ada amal, gelap gulita, Pak. Kita tidak tahu harus ngapain itu. Ya, kalau kita membayangkan hari ini di tempat yang lapang, ada penerangan, dan kita berkumpul di sana, bisa mungkin kiri kanan melihat. Tapi ini nggak ada. Maka dalam hal ini, di beberapa hadis berkaitan dengan cahaya yang akan diberikan kepada orang yang beribadah, misalnya termasuk orang yang adil di dalam memimpin, yakni pemimpin yang adil, pemuda yang takut kepada Allah, itu disiapkan cahaya yang akan menerangi perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini basyiril masyaina fid dhulami ilal masajid,
Kasih kabar gembira kepada orang yang suka jalan malam menuju masjid waktu gelap. Di kegelapan malam dia menerobos. Menuju kemana? Menuju ke masjid untuk sholat subuh, untuk sholat isya. Apa yang akan didapatkan? Kabar gembiranya adalah bin nuritami yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat, sehingga dia sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.